Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Slamet Haryanto MPDI selaku Kepala Madrasah MAN 3 Kediri, yang saya hormati Bapak Ahmad Dahlan SPD dan Ibu Sri Wahyuni SPD, dan tak lupa kepada kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIMA MAN 3 Kediri masa bakti 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara debat dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum acara debat dimulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah, semoga acara berjalan dengan lancar. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Saya selaku moderator debat akan membacakan tata tertib debat calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIMA MAN 3 Kediri masa bakti 2020-2021. Para kandidat memakai seragam madrasah. Kandidat dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Untuk menyampaikan visi dan misi diberikan waktu 3 menit. Kandidat lain diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing pasangan kandidat dan pasangan kandidat boleh memberikan tanggapan. Setiap kandidat menanggapi sanggahan dari kandidat lain diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Dilarang membawa senjata tajam. Apabila kandidat melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIMA MAN 3 Kediri masa bakti 2020-2021 dengan tema New Generation of New Organization Rabu 2 September 2020 dimulai. Paslon pertama menyampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Bima Fakrudi dari kelas 11 MIPA 2. Dan saya Nazala Udia Mami dari kelas 10 MIPA 2. Adapun visi yang kami usung, mewujudkan generasi yang religius, bertanggung jawab, cerdas, serta berakhlakul karimah. Misi 1. Meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan warga madrasah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi serta mempererat tali silaturahmi terhadap sesama siswa. 3. Bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam menjalankan amanat. 4. Lebih mengedepankan musyawarah dan bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Guzali Al-Irsyad dari kelas 11 Agama 1. Saya Rahmatul Hadi dari kelas 10 MIPA 2. Visi yang kami usung adalah menjadikan OSIMA sebagai wadah penampung aspirasi dan kreativitas siswa-siswi MAN 3 Kediri. Serta misi yang kami usung adalah yang pertama, meningkatkan kinerja dan kerjasama dalam bidang berorganisasi. Yang kedua, menghasilkan kader yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mengembangkan bakat siswa-siswi dalam ekstrakurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Ananta dari kelas 11 IPS 3 sebagai calon kandidat ketua OSIMA MAN 3 Kediri masa bakti 2020-2021.
Saya, Baiti Dinar Prasetya, dari kelas 11 Bahasa dan Budaya 1 sebagai calon Ketua OSIMA MAN 3 Kediri masa bakti 2020-2021. Di sini kami mengusung visi Bersama kita wujudkan generasi yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berakhlakul karimah. Di sini kami mengusung misi 1. Melaksanakan segala kegiatan dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan. 2. Menjalin hubungan baik dengan organisasi luar sekolah untuk mengembangkan kreativitas siswa. 3. Menjalin kerjasama yang baik antar OSIMA dengan ekstrakurikuler yang ada di MAN 3 Kediri. 4. Menumbuhkan rasa peduli sosial siswa-siswi MAN 3 Kediri. Rolling. Action. Penyampaian program kerja Paslon 2. Oke, untuk program kerja yang kami usung adalah aktif dan memanfaatkan media sosial untuk belajar. Yang selanjutnya, menerapkan protokol kesehatan kepada siswa dan siswi MAN 3 Kediri. Yang ketiga, membantu pengembangan ekstrakurikuler. Yang keempat, menanamkan pentingnya kedisiplinan dan tepat waktu dan pentingnya beribadah. Sekian, terima kasih. Silakan Paslon 3 menanggapi program kerja Paslon 2. Program kerja Anda yang pertama tentang media sosial yang digunakan untuk belajar. Saya akan menanggapi bagaimana cara Anda mengontrol siswa supaya dapat menjadikan media sosial untuk belajar. Terima kasih. Saya akan menjawabnya. Jadi kalau mengontrol kita tidak bisa, karena itu hak mereka untuk menggunakan media sosial. Tapi setidaknya kita membantu mereka untuk belajar di media sosial. Contohnya misalkan kita membuat seminar tentang ekonomi. Nah, kita berikanlah materi-materi tentang ekonomi itu. Jadi secara otomatis mereka akan membaca itu dan mereka mendapatkan ilmu. Nah, tapi kalau mengontrol mereka untuk belajar itu tidak bisa, karena hak mereka dong menggunakan media sosial itu untuk apa saja. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Apakah Paslon 3 sudah puas dengan jawabannya? Bentar Mbak, saya sangat lagi. Baik, saya akan menambahkan sanggahan lagi. Tadi kan Anda menjawab akan mengadakan seperti contohnya seminar. Sedangkan yang kita ketahui, saya sendiri mengetahui teman-teman saya sendiri, jika ada guru yang mengirimkan voice note lebih dari 15 menit saja sudah tidak didengarkan. Lalu bagaimana upaya Anda mengetahui atau mungkin menyampaikan kepada guru untuk membuat seminar agar siswa-siswi lebih tertarik? Terima kasih. Saya akan menjawabnya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan bidangnya, Mas. Mereka kan setiap anak pasti punya bidang yang mereka sukai. Nah, jadi dari situ kita kelola. Kita misalkan Anda suka di mata pelajaran biologi misalkan. Nah, jadi kan Anda kan juga tertarik nanti kita buat acara seminar biologi, nanti Anda kan pasti tertarik. Nah, jadi nggak harus dong. Misalkan anak agama terus kita masukkan ke seminar agama, nggak harus. Jadi tergantung mereka aja. Mereka suka di IPA, fisika, matematika atau apapun, kita masukkan di situ. Yang penting mereka minat dan mereka niat gitu. Dari itu mereka akan mendapatkan ilmunya seperti itu. Bagaimana Paslon 3? Terima kasih. Waktu sudah habis. Penyampaian program kerja Paslon 3. Waktu dimulai. Di sini kami mengusung program kerja, diantaranya adalah yang pertama, mengikut sertakan OSIMA dalam mengawasi berjalannya ekstrakurikuler.
seperti ikut mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler, contohnya mengabsen siswa-siswi yang tidak mengikuti ekstra. Lalu yang kedua, melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai bentuk upaya peduli terhadap sesama, baik dalam siswa-siswi mati diri maupun siswa-siswi maupun dari luar mati diri. Terima kasih. Silakan paslon 1 menanggapi. Tanggapan dari saya, bagaimana cara Anda melakukan bakti sosial? Jadi kita kan seorang pelajar, kita memiliki waktu dari sekolah mungkin jam 1 dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah itu mungkin pukul 4 baru sampai sekolah. Dan kita sedikit jarang memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bagaimana cara Anda untuk melakukan bakti sosial tersebut? Sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bakti sosial kan nggak harus kita bakti sosial itu yang sifatnya besar, Mas. Seperti misalnya kita menarikan iuran aja kan di dalam lingkungan sekolah kan juga bisa. Apalagi kita kan OSIS. Mohon maaf, OSIMA kan kita adalah organisasi ujung tombak sekolahan. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan bakti sosial yang sifatnya tidak harus besar, tapi kecil pun tapi bermanfaat untuk siswa mati diri. Terima kasih. Bagaimana paslon 1? Saya ingin menambahkan ketua saya. Jadi begini, bakti sosial sudah dikatakan tadi tidak harus besar-besaran. Kita bisa, kalau semuanya ada saudara kita yang jauh di sana mendapatkan musibah, nah kita bisa iuran satu sekolah, nanti kita kirim ke sana untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan. Terima kasih. Saran dari saya, apakah harus ada kejadian dulu baru kita melakukan bakti sosial, atau bakti sosial tersebut sudah memiliki tempo atau waktu masing-masing? Sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bakti sosial kan tidak bisa dilakukan untuk kita melakukan bakti sosial itu hanya jika ada bencana atau kejadian saja. Mungkin bakti sosial bisa kita laksanakan seperti 1 bulan sekali. Kita kan juga OSIMA jelas akan melaksanakan evaluasi 1 bulan sekali. Di situ kita bisa melaksanakan dari titik kecil terus dari anggota-anggota kita. Baru setelah itu baru kita bisa mengumumkannya kepada siswa mati diri. Terima kasih. Saran dari saya, seumpama kita melakukan iuran 1 bulan sekali, dan apakah kita sudah memiliki target untuk kita berikan bakti sosial tersebut? Seumpama dan juga ada dana yang sudah terkumpul 1 bulan, nanti ada lagi belum ada kejadian untuk 1 bulan tersebut, kita adakan bakti sosial 2 bulan. Apakah uang terkumpul 2 bulan itu akan langsung diberikan kepada menerima bakti sosial, dan apakah setelah ada 1 bulan setelah diberikannya bakti sosial itu ada lagi yang membutuhkan dana tersebut? Apakah kita akan melakukan bakti sosial itu lagi atau menunggu 1 bulan ke depan? Sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang tadi kan sampai bilang masalah target. Menurut saya bakti sosial itu tidak ada targetnya sama sekali. Kita bisa melakukan bakti sosial 1 bulan sekali. Misalnya belum ada kejadian sama sekali, kita bisa melaksanakan bakti sosial di bulan berikutnya. Jadi untuk masalah target, bakti sosial itu tidak ada targetnya menurut saya. Terima kasih. Yang dananya tadi belum dijelaskan. Waktu habis. Silakan paslon 2 menanggapi program kerja paslon 3. Saya akan menanggapi program kerja paslon 3. Saya punya masalah di ekstrakurikuler saya. Saya kekurangan alat dan tempat. Misalkan Anda sebagai pengawas ekstra, apa yang Anda lakukan kalau saya bicara seperti itu kepada Anda? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kan kita berbicara mengevaluasi. Mengevaluasi kan bukan berarti kita misalnya ada aduan dari suatu ekstra, kita langsung
seperti membiayai sendiri tidak mungkin. Dan kita akan berkoordinasi dengan guru pembimbing dari ekstra tersebut. Setelah itu, setelah kita berunding, pasti akan menemukan jalan keluarnya. Dari situ baru kita akan mengusulkan ke atasan apa jalan terbaiknya. Apakah kita akan apakah kita akan membagi-bagi tempat agar ekstra di Mandika Kediri bisa berjalan dengan baik, atau mungkin kita bisa menanya dulu dari ekstra tersebut, misalnya memang itu sudah cukup di tempat situ, kita akan melakukan ekstra tersebut di tempat tersebut. Terima kasih. Bagaimana paslon 2? Untuk wakil ketua boleh membantu ketuanya. Pertanyaan selanjutnya, ketika Anda mengabsen itu, misalkan saya tidak ikut ekstra 4 kali, terus apa yang Anda lakukan? Terima kasih. Yang pertama, kita tanya dulu, itu Mas tidak bisa masuk dalam ekstrakurikuler itu kenapa? Kalau seumpamanya sakit, ya itu wajar, karena sakit itu nggak bisa kita rencanakan. Terima kasih. Saya akan memberi saran. Ketika berbarengan dengan misalkan di madrasah ada event acara sesuatu, pasti OSIS itu repot. Nah, gimana cara Anda membagi waktunya untuk antara absen dari ekstra ke acara yang akan kita laksanakan nanti, sedangkan kita punya acara besar misalnya, seperti itu. Terima kasih atas sarannya. Di sini menurut saya kita akan bisa membagi waktu dengan baik, karena kan anggota OSIMA itu bukan hanya kandidat wakil ketua sekretaris dan bendahara, kita juga punya sifat-sifat yang lain. Dan tentang acara besar di Mandika Kediri, acara besar pun nggak mungkin kita punya acara besar 1 bulan bisa sampai 4 kali. Dengan kami menitik beratkan program kerja kami mengevaluasi ekstrakurikuler itu seperti kita mengevaluasi OSIS. Terima kasih. Penyampaian program kerja paslon 1. Waktu dimulai. Adapun beberapa program kerja yang kami usung. 1. Melakukan koordinasi antar ekstrakurikuler di madrasah. 2. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan minat dan bakat siswa. 3. Memajukan seluruh ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Sekian. Silakan sanggahan dari paslon 2. Saya akan memberi pertanyaan. Maksud dari koordinasi itu seperti apa, Mas? Ketika atau hanya memantau saja jalannya ekstra itu, atau membantu ketika mereka punya masalah seperti itu? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Melakukan koordinasi itu maksudnya setiap ekstra itu diwajibkan terbuka dari dalam kegiatannya, apa yang dia perlukan, apa prestasinya, apa yang sudah dijalankan. Jadi kita tahu bagaimana ekstra ini sudah berkembang apa belum. Bila ekstra itu belum berkembang, kita bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Dan mungkin dengan cara itu ekstra tersebut bisa berkembang. Sekian. Saya akan memberi sanggahan. Mungkin terbalik ya, Mas ya. Ketika Anda sudah melihat ekstra yang berkembang, baru Anda cukupi apa kebutuhan mereka. Seharusnya kita lihat ekstra-ekstra yang tertinggal. Misalkan mereka butuh kekurangan tempat atau kekurangan alat untuk melakukan ekstra. Seharusnya itu yang kita cukupi agar mereka berkembang, agar mereka menghasilkan prestasi. Jadi mereka-mereka yang sudah punya nama, punya ekstra sudah bagus, itu cukup kita pantau saja. Yang harus kita bantu itu sebenarnya ekstra-ekstra yang tertinggal. Itu sanggahan dari saya. Jawaban dari saya, sebuah ekstra itu nggak harus ada tempatnya, harus ada tempatnya. Jadi ekstra itu yang terpenting dari orangnya sendiri. Bila orangnya sendiri belum ada niat, tapi sebenarnya madrasah punya tempatnya, tetap ekstra itu tidak akan berkembang. Jadi kita harus tahu dulu apa kekurangan dari ekstra tersebut.
kita lakukan koordinasi, kita cukupi apa yang mereka butuhkan. Sekian dari saya. Tambahan dari saya, mungkin jika kata paslon nomor 2 tadi, apakah ekstrakurikuler yang kurang maju saja yang dipenuhi? Jadi kita sama ratakan. Maksud kita terbuka, awalnya kita terbuka. Yang terbuka semua. Waktu habis. Tanggapan paslon 3. Tadi kan salah satu program kerja ada yang memajukan ekstrakurikuler di Mandika Kediri. Bagaimana cara Anda memajukan ekstrakurikuler di Mandika Kediri? Apalagi di Mandika Kediri kan tidak semua ekstrakurikuler maju. Seperti salah satu ekstrakurikuler yang menurut saya bisa dimajukan tapi tidak memiliki tempat seperti badminton. Bagaimana cara Anda memajukan ekstrakurikuler badminton di Mandika Kediri? Terima kasih. Kami membuat program kerja itu saling berkesinambungan. Jadi program 1, program 2, dan program 3 itu ada hubungannya. Kita melakukan yang pertama koordinasi. Jadi kita mengetahui perkembangan dari ekstra tersebut. Yang kedua, kita melakukan kegiatan yang berkaitan dengan minat dan bakat siswa. Kita melakukan seperti lomba, kita mengadakan event untuk mengetahui seberapa jauh dia sudah berkembang. Yang ketiga, memajukan seluruh ekstrakurikuler yang di madrasah. Itu maksudnya, bila kita sudah tahu bagaimana sejauh mana ekstra itu berkembang, kita akan bisa mengevaluasi ekstra mana yang belum ada progresnya. Jadi kita bisa membantu ekstra tersebut. Untuk ekstra badminton, belum adanya fasilitas untuk lapangannya, itu bukan hak dari OSIS. Itu sebagian besar masih dari madrasah. Jadi kalau OSIS mau menyewa, itu OSIS dapat dana dari mana? Adapun kalau kita membuat iuran, itu akan juga memberatkan anggota ekstra tersebut. Sekian. Bagaimana paslon 3? Saya akan menanggapi. Tadi kan saya menitip dengan pertanyaan saya kan pada bagaimana cara Anda memajukan ekstrakurikuler. Bukan malah saya menanya misalnya kita menarik iuran dari ekstra tersebut. Maaf, pertanyaan Anda tadi tentang badminton, bukan itu. Iya, maksud saya kan berdiri. Maksud saya kan tadi saya kan menanyainya tentang bagaimana cara memajukan ekstra badminton di Mandika Kediri. Saya bukan menitik beratkan pertanyaan saya bagaimana cara memajukan ekstra tersebut dengan biaya. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang benar di madrasah belum ada lapangan untuk ekstra badminton. Kalau kita mau ada untuk ekstra badminton, kita harus menyewa di gedung olahraga. Untuk menyewa gedung olahraga kita akan membutuhkan dana. Kalau OSIS yang mendanai tersebut, OSIS mempunyai dana dari mana? Apakah kita harus bila kita mengajukan proposal, kita harus juga Waktu habis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pernyataan debat untuk seluruh kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIMA. Pernyataan yang pertama. Bagaimana cara Anda menyelenggarakan suatu kegiatan dalam masa pandemi dan di luar masa pandemi agar kegiatan itu tetap dapat berlangsung dan dapat dijangkau oleh semua siswa? Terima kasih. Silahkan dijawab oleh paslon 2. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, saya akan menjawabnya. Misalkan kita mempunyai kegiatan tapi yang bersifat virtual atau tanpa harus kita berkumpul. Mungkin kalau kegiatan
kegiatan tanpa harus kita berkumpul atau virtual itu, kita mungkin lebih mengadakan ke lomba ya. Misalkan kita punya lomba membuat stiker atau membuat logo atau gambar atau animasi tentang COVID-19 atau himbauan tentang untuk mengenakan masker seperti itu. Jadi kan kita tetap di rumah hanya memegang handphone seperti itu. Kalau kegiatan seperti di madrasah sudah banyak terlaksana, misalkan kalau di bulan ini seperti upacara 17 Agustus seperti itu, terus lomba-lomba yang mengiringinya. Sekian, terima kasih. Apakah jika masa pandemi itu berlangsung lama, apa kegiatannya hanya lomba stiker itu? Dan bolehkah saya bertanya, lomba apa yang diiringi dari acara 17 Agustus? Kalau lomba membuat stiker tidak hanya itu saja, itu hanya salah satu referensi. Nah, terus untuk lomba-lomba yang mengiringi 17 Agustus seperti lomba tarik tambang, terus seperti 17 Agustus kita mengadakan lomba Mayres seperti Mandika Kediri mengadakan lomba Mayres. Nah, seperti itu. Terima kasih. Misal nggak ada lomba Mayres kan dari luar madrasah ya, yang dari dalam madrasah ada tidak ide untuk Anda melakukan kegiatan di masa pandemi ini sesuai dengan visi dan misi Anda tetap menjaga protokol kesehatan? Ya seperti misi program kerja saya yang pertama. Jadi contoh saja kita akan misalkan Waktu sudah habis. Terima kasih. Silahkan paslon 3 menanggapi. Waktu dimulai dari sekarang. Saya menjawab. Caranya mengadakan kegiatan lomba yang bersifat online seperti kita membuat suatu platform lomba. Jadi kalau online itu kayak kita membuat animasi, lukis apa, tapi secara online. Itu salah satu contohnya. Mengandalkan kegiatan online animasi, apakah semua siswa bisa menjangkaunya? Jadi begini Mbak, kalau lomba itu nanti kita bikin antar kelas atau tidak, kalau tidak ya antar jurusan. Masa dari berapa banyak anak itu semuanya tidak bisa, pasti ada yang bisa salah satu. Kalau nggak bisa pun itu pasti bisa sedikit, pasti bisa. Insya Allah. Terima kasih. Kegiatan lain Anda selain membuat lomba animasi, karena yang saya tahu itu lomba animasi itu sudah banyak kan, buat sesuatu yang baru di masa pandemi ini untuk Mantiga. Seperti membuat video klip, tetapi untuk anggotanya itu kita batasi. Umpamanya dalam video klip itu membuat video tentang tema perjuangan. Nah itu nanti kita batasi. Satu video itu jumlahnya 5 orang atau bagaimana, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Jadi lomba ya, bukan kegiatan. Kalau misalnya terlalu banyak lomba, nanti terlalu banyak mengeluarkan biaya. Kalau kegiatan kan tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak, nggak apa-apa, nggak mengeluarkan seperti door prize, seperti itu, nggak ada kegiatan gitu. Kan ada loh kegiatan kita yang nggak ada pas pandemi, nggak bisa dilakukan kegiatan itu pas online. Untuk kegiatan, semisal di masa pandemi ini belum berakhir, mungkin kegiatan kelas MI tetap bisa kita laksanakan, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Semisal dalam suatu perlombaan itu misalnya yang berjurusan berkelas itu hanya 3 anak yang mewakili, jadi kan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak berkerumunan. Terima kasih. Kalau untuk di luar pandemi ada kegiatan ke depan
Menurut Anda? Untuk kegiatan di luar pandemi mungkin yang akan kami lakukan dan lebih kami utamakan mungkin milad Mantiga Kediri yang tahun ini belum bisa terlaksana. Kami akan berusaha mensukseskannya semaksimal mungkin di tahun depan. Terima kasih. Waktu habis. Silakan paslon 1. Melaksanakan kegiatan di kala pandemi sekarang sudah banyak dilakukan. Kita mengandalkan sosial media untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin banyak sekali kegiatan yang sudah ada di madrasah yang saat di kala pandemi ini belum bisa terjadi. Kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan tersebut secara online. Contohnya seperti mengaji diniyah online seperti yang ada di Ma'had, atau untuk kegiatan yang bisa dilakukan saat ini adalah di dalam jaringan kan. Jadi untuk seperti kegiatan classmate dengan adanya dukungan daring ini, kita bisa melaksanakan kegiatan untuk lomba ekspor antar kelas atau antar jurusan. Untuk karena biasanya untuk kegiatan lomba-lomba di classmate itu membutuhkan orang banyak atau berkelompok. Untuk kegiatan pelaksanaannya juga bersama-sama. Sekian dari saya. Tadi yang kegiatan rutinnya kan punya anak Ma'had. Kalau untuk seluruh siswa madrasahnya kelas meeting? Bukan begitu. Jadi untuk kegiatan Ma'had kan bisa diakses seluruh lapisan yang ada di anak madrasah ini. Itu kan live di Facebook. Jadi mungkin semua anak diharuskan atau diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu. Menurut Anda, kegiatan apa yang akan Anda laksanakan jikalau nanti masa pandemi ini berakhir dan siswa boleh masuk keseluruhannya? Mungkin setiap tahun sudah ada program kerja masing-masing. Setiap bulan sudah ada event masing-masing. Kita bisa melaksanakan event-event yang sudah kita biasa laksanakan. Seperti itu. Dari Anda sendiri, untuk sesuatu yang baru untuk Matiga apa? Apakah sudah terpikirkan kegiatannya? Seperti yang tadi saya sampaikan, saat di kala pandemi ini mungkin kegiatan classmate seperti biasanya tidak dapat berlangsung. Di luar pandemi, Mas? Oh, di luar pandemi. Untuk di luar pandemi kegiatan baru mungkin kita adakan rapat antar ekstrakurikuler yang ada di madrasah untuk melakukan koordinasi tersebut untuk kembali ke program kerja yang kami usung. Waktu habis. Terima kasih. Pernyataan selanjutnya untuk wakil ketua saja ya, untuk seluruh kandidat. Pernyataannya, bagaimana cara Anda mendisiplinkan siswa Matiga Kediri? Itu saja. Boleh dalam hal sholat masuk madrasah, keseluruhannya boleh. Silakan. Paslon 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab. Cara menertibkan siswa-siswi Matiga Kediri dalam hal disiplin waktu. Seperti nanti akan ada dikasih jadwal atau kita membuat jadwal untuk siswa A, B, C. Itu nanti
berangkat lebih pagi. Jadi kita kasih kayak piket seperti itu. Kita nanti cek di depan untuk siswa-siswa yang telat, nanti kita kasih sanksi. Seperti itu, terima kasih. Apakah mencatat siswa telat, mengawasi siswa telat bukan tugasnya PKS ya? Baik, memang tugasnya PKS Mbak. Tetapi apa salahnya kalau kita membantu mendisiplinkan siswa-siswa Mandika Kediri? Kalau kita bisa diajak untuk kerjasama untuk madrasah yang lebih baik, mengapa tidak? Terima kasih. Kalau boleh tanya, bagaimana pendapat Anda cara mendisiplinkan siswi putri dalam sholat, khususnya sholat duha? Sepengetahuan saya, biasanya kalau kita mengawasi siswi yang sedang sholat, biasanya itu ada bapak ibu guru yang mendampingi. Ada bapak guru yang mendampingi dan kita bisa kayak bilang, Pak, ini bagaimana? Mbak ini tuh sudah kita nasihati, kenapa kok masih gini. Nanti kita cari solusinya di situ. Terima kasih. Jadi Anda belum ketemu solusinya sampai sekarang Anda menjadi calon wakil ketua OSIS. Maaf, ketua OSIS, calon wakil ketua OSIMA. Solusi saya yang pertama, dinasihati terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa, kita bisa mengumpulkan anak-anak siswi yang tidak sholat, lalu kita kumpulkan di lapangan untuk diberi hukuman. Terima kasih. Waktu habis. Silahkan paslon 1 menanggapi. Baik, saya akan menanggapi soalan tadi. Mungkin di Mandika Kediri sudah ada kayak piket jaga buat jaga sholat dari pihak OSIS. Tapi jika kayak seumpama yang jaga itu anak OSIS sendiri, yang ngasih tahu ke siswa-siswi itu anak OSIS, mereka sama-sama siswa. Nanti mungkin ada beberapa anak yang nggak patuh sama kayak kita ngasih tahu sama anak-anak yang mungkin nggak mau sholat atau alasan apapun, yang memiliki alasan apapun buat gak ikut sholat. Jadi nanti kita kayak minta jadwal ke guru atau minta bantuan. Kalau mungkin kita bisa minta bantuan ke guru buat ngadain piket dari pihak guru sendiri. Soalnya kalau dari OSIS sendiri yang ngasih tahu, mereka mungkin nggak mau dengar atau istilahnya menyepelekan. Seperti itu. Terima kasih. Kalau dari guru itu tadi kan terkadang ada guru yang juga, apakah kamu berani mengingatkan guru untuk piket membantu OSIMA untuk piket jaga sholat? Mungkin dari pihak guru sendiri punya kayak misal punya cara sendiri buat ngingetin siswa-siswi Mandika Kediri buat mau melaksanakan sholat. Jadi kalau mungkin gurunya nggak mau, kita sebagai pengurus OSIMA kita punya tanggung jawab besar atas hal itu. Jadi
mau nggak mau, berani nggak berani, kita harus mengingatkan. Seperti itu. Silahkan paslon 2 menanggapi. Terima kasih. Untuk ketertiban beribadah, kita di OSIMA akan membuat jadwal untuk kita di Terima kasih. Kita di OSIMA akan membuat jadwal untuk piket berkeliling menjaga ketertiban sholat waktu, dan pelaksanaannya kita akan keliling kelas. Kemudian kita jika menemukan siswa atau siswi yang telat sholat, maka kita akan kumpulkan dulu ke lapangan, menunggu sholatnya selesai, kemudian menyuruh mereka sholat. Tetapi kita juga mencatat mereka kalau mereka melanggar berkali-kali, baru kita akan tegur. Kalau berkali-kali kita akan memberikan sanksi. Terima kasih. Ya, itu untuk piket untuk ketertiban beribadah. Menurut Anda, bagaimana kalau ketertiban upacara bendera hari Senin? Bagaimana cara Anda mengefisiensi waktu siswa dari kelas ke lapangan upacara, dan setelah di lapangan upacara siswa segera baris? Setelah itu tanpa terlalu banyak kegiatan lain dari baris itu, maksudnya enggak usrek. Kita akan minta bantuan PKS, dan kita juga akan membuat tiket untuk menjaga upacara. Terima kasih. Kalau setahu saya itu OSIMA pas upacara bendera menjadi petugas. Bagaimana cara Anda membagi petugas upacara dan untuk menjaga anak-anak peserta upacara? Kan petugas upacara tidak semuanya. Jadi sebagian ke menertibkan upacara dan sebagian menjadi petugas. Terima kasih. Pilih kami sebagai pasangan kandidat nomor urut 1 dalam Pesta Demokrasi Organisasi Siswa Intra Madrasah Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri, masa bakti 2020-2021, Selasa 8 September 2020. Satukan tekad menuju Mantiga hebat. Minggu-minggu mangan coto, ojo lali pilih aku sing nomor loro. Di pesta pemilihan OSIMA Pada tanggal 8 September 2020, saya Aluki Ghazali, dan saya Rahmatul Hadi, bersama kita bekerja, bersama kita bisa. Jangan lupa pilih kami nomor 3 Luki Baiti dalam pemilu raya Mantiga Kediri 8 September 2020. Awan-awan nyapu-nyapu, Ojo lali ngombe es tebu. dino Senin tanggal 8. Ayo maju rek bareng nomor 3. Sekian debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIMA Mantiga Kediri masa bakti 2020-2021. Ada lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.